Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah, Kau layak Tuhan. Haleluya Yesus, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layak, layak disembah. Tepuk tangan Yesus kita luar biasa. Engkau layak disembah itu Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan bersama saya pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan kepada seluruh alam semesta di kota Surabaya ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di bumi, di bawah bumi yang paling dalam sekalipun, di lautan yang paling dalam sekalipun, di langit yang paling tinggi sekalipun, kecuali satu nama, Yesus adalah Tuhan. Tepuk tangan Yesus kita lakukan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Katakan sekali lagi bersama saya, setiap lutut bertelut menyembah Yesus, dan setiap lidah mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus adalah Tuhan. Engkau Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan Yesus. I worship you Lord Jesus, I worship you Lord Jesus. Darahmu, aku minta darahmu Tuhan, darahmu dipercikkan atas kami pada pagi hari. Oh, lawat kami Tuhan, lawat setiap kami. Penuhi kami semua dengan rohmu. Angkat tanganmu semua tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi semua. Limpah, 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 penuh, 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 curahkan rohmu Tuhan. Penuh, jamah, 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 jamah. Terima, terima, terima berkat Tuhan itu mengalimpah atasmu, kau terima. Terima, 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 terima. Lepas, lepas, lepas. Sakit tidak berkuasa, lepas. Lepas, problemmu lepas. Lepas, lepas, lepas. Jiwamu dibebaskan. Jiwamu dibebaskan dari keterikatan yang salah. Lepas demi nama Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hidupkan setiap perkataan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap benih firman yang batapur hati mereka hidup, mereka semua mengerti, diberkati. Yang sakit jamah lawat malah pagi hari ini, sembuhkan mereka. Apapun problemmu jangan takut, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan sedang beroperasi di tengah-tengah-Mu. Jamah setiap pribadi Tuhan, sembuhkan mereka, lepaskan mereka, dan berkati anak-anak-Mu semua. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Tepuk tangan Yesus kita luar biasa. Haleluya, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saudara, ini saya akan menyalakan kaset rekaman 2 minggu yang lalu. Waktu itu terjadi di bulan April, pas Jumat Agung, di mana keluarga muda ini istrinya hamil. Ternyata babynya itu yang satu ada di dalam kandungan, yang satu di luar kandungan. Ya. Dan ketika Jumat Agung itu datang ke gereja, karena hari Sabtunya nanti untuk periksa dokter lagi, dinyatakan dokter kalau yang di luar kandungan itu akan tambah besar, akan mempengaruhi yang di dalam, terpaksa akan dioperasi. Tapi apa yang terjadi? Ketika Jumat Agung dia maju
dan saya oles minyak, saya suruh sirum minyak, saya doakan. Ternyata hari Sabtunya ketika diperiksa, itu data foto semua ada, sudah saya tanya, fotonya ada, ya. Baby yang ada di luar kandungan sudah masuk dalam kandungan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa Tuhan kita, ya. Ada lagi kemarin hari Minggu waktu saya di PTC juga seorang ibu datang ke saya, dia seorang oma. Dia bilang terima kasih Pak, karena cucu saya yang kelingkingnya keluar tulang rawan, jadi pincang kan, sakit. Ketika saya oles minyak persis harinya juga Jumat Agung itu, oma itu bilang terima kasih cucu saya sekarang sudah sembuh, itu tulang rawan yang tumbuh pun sudah tidak ada lagi dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, tepuk tangannya sekitar luar biasa. Amin. Mujizat demi mujizat itu selalu terjadi di Tiberias Surabaya ini, ya. Saudara dengarkan lebih dulu rekaman kaset ini. Apa kabar? Luar biasa. Kami mau mengundang Pak Ronald. Ada Pak Ronald? Oh ya, ayo maju sini. Ada kesaksian yang luar biasa, saudara, pada siang hari ini sama ibu, ya. Istrinya hamil. Hamil. Ya. Itu anaknya kembar. Dari dokter, menurut dokter, ya anaknya ada, janinnya ada dua. Ada dua, yang ada satu dua. Di luar, yang satu di luar rahim, yang satu di dalam rahim. Ya, artinya kembar ya. Ada dua. Ya, ya. Ada dua. Jadi waktu Jumat Agung, waktu saya ada di sini, Pak Ronald ini maju memang tak didoakan. Saya ingat waktu doain you, saya suruh minum minyak nggak salah ya. Saya suruh oles di perutnya ya. Iya. Akhirnya Tuhan jamah ya. Coba Pak Ronald ceritakan sama ibu untuk Tuhan yang bekerja dengan luar biasa ya. Dekatkan dikit ya. Shalom semua. Ya, ini saya membagikan cerita tentang kekuatan Tuhan atas kehidupan keluarga kami. Jadi kejadiannya itu 1 minggu sebelum hari Paskah, kita kontrol ke dokter untuk memastikan kehamilan. Setelah dikontrol ke dokter, menurut analisa dokter dari hasil USG luar, itu ternyata ada janin yang di luar kandungan. Ya. Karena dokter belum percaya, dokter melakukan USG dalam. Ya. Nah, setelah di USG dalam, di foto ya waktu itu ya. Di foto itu ternyata, fotonya sampai sekarang masih ada ya? Ada. Jadi ya. Di foto ada, jadi dokter sudah memastikan kalau ada janin di luar satu dan satu lagi di dalam. Di dalam. Ya. Jadi menurut pendapat dokter, kita melihat 1 minggu ke depan, kalau janin yang di luar berkembang, itu akan membahayakan yang janin di dalam. Oh, jadi keputusan dokter apa Pak? Waktu itu keputusan dokter, kita disuruh pulang dulu untuk konsultasi ke dokter lagi hari Kamis 1 hari sebelum Paskah. Oh ya, artinya itu nanti akibatnya Pak? Dokter ya, mau ambil tindakan apa? Dokter mau mengambil tindakan akan dioperasi. Akan dioperasi. Ya. Nah, terus? Jadi waktu kita kembali hari Kamis, ya. Waktu itu kita datang ke tempat dokternya, dokternya pas waktu itu ada operasi ya, ada operasi. Ya. Jadi waktu itu kita di reschedule ulang untuk datang hari Sabtu. Hari Sabtu. Karena hari Jumatnya libur, kena hari Paskah. Jumat Agung. Ya, Jumat Agung. Ya. Jadi kita diberi kesempatan untuk pergi ke gereja. Jumat Agung kita datang ke gereja. Ya. Kita datang ke sini ya, minta didoakan oleh Pak. Ya, pada waktu itu saya yang khotbah, kebenaran saya pas yang khotbah. You maju, minta didoakan. Ya. Jadi setelah didoakan, kita setelah diurapi, ya. Kita pulang ke waktu rumah? itu kita belum rumah, masih pergi makan. Oh, pergi makan. Jadi kita pergi makan. Setelah sampai di rumah makan, istri saya pergi ke belakang untuk buang air kecil. Ya. Setelah dia buang air kecil, ternyata ada pendarahan. Ya. Jadi habis didoain dari gereja makan terjadi pendarahan. Ya. Terus gimana? Setelah itu kita langsung kontak sama dokternya. Ya. Jadi pas waktu itu kita kontak dokternya juga bingung
bingung karena hari itu juga semuanya libur gitu. Ya. Jadi dia juga tempat prakteknya ini semua klinik-klinik libur. Semua, ya. Jadi dokter bilang segera kembali ke rumah, Ya. istirahat, dan besok kita baru periksa ke rumah sakit, baru diperiksa lagi hari Sabtunya. Ya, terus akhirnya setelah besoknya kita pergi ke rumah sakit dan kita di USG, di USG luar, di USG dalam. Di situ dilihat kalau tidak ada sama sekali lagi janin yang di luar. Iya, semua janin sekarang sudah ada di dalam. Tepuk tangan untuk kita, luar biasa. Haleluya. Sekarang bagaimana perasaannya ibu setelah janin ada di dalam semuanya itu? Ya, deketin. Ya. Senang? Senang sekali. Ada enggak perasaan tubuhmu sekarang lemas atau sakit apa? Enggak. Jadi sudah periksa ke dokter lagi enggak sekarang ini? Janinnya tumbuh dengan baik? Sudah ya? Karena saya ingat waktu kemarin minggu yang lalu saya kemari itu, saya ingat-ingat Ronald siapa ini ya? Yang tadi, saya ingat, saya doain, saya mintakan roh kehidupan dari Tuhan. Untuk PP ya, ingat ya? Saya minta roh kehidupan dari Tuhan supaya, kenapa? Sekarang anaknya hasil USG kemarin Bagus. anaknya bagus, jantungnya Ya, juga ya. dan sekarang hasil USG kemarin anaknya bagus, Ya. dan jantungnya sudah sangat bagus, Sangat bagus. karena detak jantungnya sudah 180 di atas 150, jadi Haleluya. jantungnya sudah sangat bagus. Haleluya, tepuk tangan di sekitar, luar biasa. Amin. Tidak pernah ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari kita belajar dari Roma 12 ayat 2. Kita mau baca sama-sama. Roma 12 ayat 2. Ini sudah ditayangkan, saudara catat aja ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus di sini berbicara tentang perubahan. Berubah oleh pembaruan pikiranmu. Karena apa? Kita ini adalah sudah dipanggil keluar dari kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya Yesus. Kita bukan lagi orang berdosa, tapi saudara sudah diangkat menjadi anak. Tentu cara berpikirnya harus berbeda. Cara berpikir orang Kristen dan tidak orang Kristen harus ada bedanya. Amin. Berubah. Ya. Kuasa perubahan itu awal kemenangan, saudara. Saudara bisa rasakan sendiri dari hidupmu. Ya. Ketika engkau tidak mau berubah dari kesalahanmu, apa yang terjadi? Masalah demi masalah akan tetap ada di dalam hidup kita. Amin. Sudah tahu kalau salah, istri tidak menghormat suami, kurang ajar sama suami, ya, sampai suaminya bilang, udahlah cerai aja, gak tahan aku hidup dengan kamu. Anaknya pun gak tahan hidup dengan dia. Ini real story yang saya ceritakan. Masih ngotot saja, gak mau berubah. Lah sampai Yesus datang kembali, naik ke surga, ya tetap tidak akan pernah ada perubahan. Keluarga itu akan tambah hari, tambah hancur. Amin. Maka kuasa perubahan itu dahsyat. Awal dari kemenangan. Ketika engkau mau berubah dibentuk Tuhan, engkau menyadari kesalahan, engkau mau berubah, itu awal dari kemenangan. Amin. Dikatakan begini, Yohanes 15 ayat 2. Ya. Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah.
ranting yang nempel pada pokok anggur. Tapi Yesus tidak bisa memberi buah kepada ranting itu. Karena apa? Karena ranting ini ranting yang mati. Kenapa Yesus itu mengatakan kepada kita, kamu itu ranting. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Karena kita masih hidup dengan daging. Amin. Ya, saya itu berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan itu mengatakan saya itu ranting? Karena kamu masih hidup dengan daging. Maka lemah. Ada tabiat dosa dalam setiap hidup kita. Maka kita tidak akan bisa mempunyai buah kehidupan yang Tuhan harapkan, buah kehidupannya Tuhan. Karena adanya dosa, hidup dalam daging. Maka dikatakan kamu itu ranting. Yang ayat 4 coba. Makanya perintahnya Tuhan bilang apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam Yesus. Nah, ranting yang bisa dibuai Tuhan itu ranting yang hidup. Ranting yang hidup itu ranting yang selalu memperoleh pembaruan hidupnya dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang dia rindukan adalah untuk menjadi ranting yang hidup, untuk bisa berubah, supaya punya buah kebenaran di dalam hidupnya. Tinggallah. Artinya selama-lamanya kita tidak boleh terpisah dari Tuhan. Bagaimana tinggal di dalam Tuhan? Makan tubuh, minum darah. Ayatnya cuma ada di situ. Ketika kita berdoa, 2-3 orang berdoa, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tata pujian. Ketika engkau makan tubuh, minum darah, Tuhan tinggal di dalam kita. Dia mau tinggal dalam hidup kita, ranting yang hidup, dia memberi buah kehidupannya kepada kita, dia akan memberi buah kebenarannya dalam hidupmu, sehingga kau akan memiliki buah kehidupan Tuhan, buah kebenaran Tuhan, buah karunia karena Roh Kudus, sehingga kau punya kuasa, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, tumpang tangan orang sakit sembuh, usir setan, dan nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Itu. Kenapa ranting itu mati? Karena kita tidak pernah mengadakan pengakuan dosa, penyesalan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Orang ini memang tidak mau berubah. Engkau menyenangi dosa. Ada orang yang munafik itu kan gini. Dia sesungguhnya masih berdosa besar. Dia tidak kepingin berubah. Dia tidak kepingin menyesal. Tapi kalau di hadapan orang lain, dia menjadi orang yang baik. Seakan-akan dia menyesal dengan perbuatannya. Padahal orang ini tidak pernah menyesal. Ini yang dikatakan orang munafik. Orang begini gampang kok nanti. Kelihatannya baik dulu. Tapi nanti pada wujud aslinya, serigala berbulu domba, ternyata dalamnya adalah serigala. Saya mudah mengenali orang-orang yang begitu. Karena apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kita itu tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, banyak orang yang tertipu dengan tindakan-tindakan seperti sesungguhnya dia ranting yang mati. Ketika Tuhan mau memberi buah kehidupan kepada orang ini, karena ranting mati nggak bisa. Karena dosa. Karena dia memang tidak mau berubah. Karena dia ikut Yesus hanya mau untuk cari makan. Untuk kesombongannya dia. Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan tidak melihat perbuatanmu seperti apa. Engkau sekarang boleh jadi mucikari, engkau boleh jadi pelacur, engkau orang jahat seperti apapun. Kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau diubah menjadi ranting yang hidup. Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu. Tepuk tangan Yesus kita luar biasa. Karena engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Itu. Kita mau belajar dari Petrus. Petrus itu punya sifat kolerik. Keras. Sombong. Nyalain orang.
Ya. Tapi Yesus pilih Petrus karena Yesus tahu potensi yang sesungguhnya yang ada di dalam Petrus itu mati karena hawa nafsu. Amin. Banyak orang yang potensinya itu mati tidak berkembang karena dikuasai hawa nafsu kemalasan untuk mengembangkan potensi, hawa nafsu marah, hawa nafsu jahat. Sehingga potensi yang sesungguhnya tidak keluar. Engkau jatuh cinta dengan pacarmu, engkau nikah, engkau mengasihi istrimu, engkau mengasihi suamimu. Orang yang berantem berat, tanya, kamu mencintai suamimu? Nah, dia pasti mengatakan, aku cinta. Ditinggal mau enggak? Enggak mau. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Karena potensi kasih yang sesungguhnya mati oleh karena hawa nafsu. Inilah yang dikatakan ranting yang mati. Maka Rasul Paulus mengatakan berubah. Ada satu dobrakan. Berubah. Kalau cara mikirmu zaman Jepang, ya sekarang ini sudah zaman modern, ya ketinggalan, kan gitu, tidak bisa, ya harus berubah. Nah kita mau melihat Petrus, saudara, ya Petrus itu sifatnya arogan, kasar, tapi sejelek-jelek Petrus, Tuhan persis tahu potensi dalam Petrus ini luar biasa. Kalau Tuhan bisa pakai dia, bisa mengolah Petrus, maka Petrus akan menjadi seorang Petrus yang dahsyat, yang luar biasa, yang berguna bagi manusia. Ya, akhirnya Petrus kan luar biasa, menjadi rasul yang dahsyat. Ya. Coba kita baca dulu di Matius 26. Ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba, itu akan tercerai-berai. Setelah perjamuan kudus, Yesus bilang, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab sudah tertulis, sudah dinubuatkan, ya, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu, dan akan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ya, murid semua mendengar, murid-murid Yesus ini 12 murid ini semuanya punya karakter yang berbeda. Ya, semua mempunyai minus. Tapi yang paling kurang ajar itu Yudas, dia pengkhianat, ya. Yang orang arogan, ngamukan siapa? Petrus, ya. Maka kalau saudara sering marah, kemarahan itu ya akan mengganggu potensimu yang seharusnya bisa. Ya. Engkau punya kasih menjadi tidak punya kasih karena kau dikuasai hawa nafsu kemarahan sesaat, ya. Nah Petrus ini sama, ya. Bukan Yesus bilang gini dia mendengarkan, enggak. Jawabnya apa? Ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Loh, nyalain orang kan? Tuhan, biarpun mereka semua ini loh tergoncang imannya, aku loh sekali-kali tidak. Kan melukai hati orang-orang ini. Ya tahu, sombong. Seharusnya kalau dia mau sombong, jangan kebablasan seperti itu. Tuhan, aku tidak akan tergoncang imanku. No, gak usah nuduh yang lain. Mungkin yang lain bisa lebih berani daripada Petrus, ya, melukai hati orang. Tapi Yesus sayang sama orang ini karena Yesus bisa mengolah yang nantinya orang ini akan menjadi dahsyat. Ya, makanya kalau saudara lihat, saya lihat di TV, orang itu, anak itu nawakal sekali, minum drug, ya, narkoba,
di penjara, kacau. Tapi setelah dia bertobat, tinggalkan dosanya, ternyata potensi yang ada dalam dirinya di bidang olahraga sepak bola itu muncul. Dia menjadi juara. Amin. Potensi-potensi kita itu banyak mati karena hawa nafsu. Ayat 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Gak didengar juga ini sama Petrus. Ya, selanjutnya 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ini yang ngomong firman yang hidup loh, sudah. Gurunya dia loh. Karena dia dikuasai hawa nafsu, kesombongan, arogansi, jadi bodoh, nggak sadar kalau yang ngomong ini gurunya, Yesus. Makanya orang tuh kalau dikuasai hawa nafsu, lihat orang pinter jadi bodoh. Setelah ini Tuhan ngajak murid-muridnya pergi ke bukit Taman Getsemani untuk berdoa. Diharapkan Petrus sadar, minta kekuatan dalam doa itu supaya dia jangan jatuh dalam pencobaan, supaya dia jangan menyangkal Yesus. Tidur. Coba yang ayat 40. Ya 40 aja lah. Ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, kenapa selalu Petrus? Karena Petrus dicalonkan jadi yang dahsyat. Ya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat selanjutnya 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Diingatkan, daging itu lemah, roh itu penurut. Berdoa, berjaga-jaga artinya aku sudah ngomong kamu akan nyangkal aku 3 kali. Supaya itu tidak terjadi. Kamu jaga hatimu. Katakan sama Bapak di surga, Bapak ampuni saya. Guru mengatakan aku akan menyangkal. Beri kekuatan kalau nanti saya melihat kejadian yang sesungguhnya. Supaya saya kuat. Jangan saya nyangkal Tuhan. Tolong beri kekuatan. Doa berjaga-jaga itu yang paling ampuh. Doa berjaga-jaga itulah yang akan menumbuhkan rohanimu. Untuk bertumbuh. Karena engkau selalu mewaspadai hati. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti Yesus ajarkan doa Bapa kami kan bagus sekali. Ampuni saya seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ketika engkau minta ampun itu nggak bisa saudara global ampuni saya enggak. Rasakan karakter dosa apa yang ada dalam hidupmu, yang mengganggu hidupmu. Tukang marah, masih zina cabul, masih dusta bohongnya kuat. Ampuni Tuhan, aku tidak mau. Supaya engkau menjadi ranting yang hidup. Ketika engkau makan tubuh, minum darah, Tuhan akan memberi kehidupannya kepadamu. Karena engkau ranting yang hidup, sehingga engkau berubah menjadi anak Tuhan yang dahsyat, yang punya kebenaran, punya kehidupan Tuhan. Tepuk tangan Yesus kita luar biasa. Dahsyat, itu yang Tuhan mau. Amin. Ayat 69 sekarang. Ya. Setelah itu Yesus ditangkap. Ya, ketika Yesus ditangkap dia masih berani loh. Ya, itu ada tentara Romawi dipotong telinganya sama dia, sama pedang. Telinganya diambil, ditaruh lagi sama Tuhan. Ya, tapi ketika dia lihat detik-detik bagaimana Tuhan dihajar, bagaimana Tuhan dianiaya, lihat orang begitu marah kepada Yesus. Ya, di situ timbul ketakutannya dia. Ya. Ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman.
Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Terus ayat selanjutnya. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Apa sih yang kau maksud? Aku tidak tahu. Pura-pura bodoh sekarang. Ya, takut. Dia mulai takut. Ya, apa? Kamu ngomong apa sih? Ngomong apa? Aku tidak tahu. Pindah lagi sekarang dia ke pintu gerbang. Coba ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba yang lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret. Orang ini. Ya. Apa jawabnya lagi? 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. 2 kali. Ya tak? Makanya kalau saudara, firman udah ngomong, berubah. Orang seperti Petrus begini kalau nggak dibenturi, betul-betul diberi pelajaran yang paling pahit, dia tidak berubah. Sombong terus. Makanya kadang-kadang kita itu kalau punya karakter sombong, kacau, diperingatkan Tuhan, tidak pernah mau, lihat. Nanti akhirnya apa? Dibenturkan Tuhan. Buak. Untuk mengubah orang itu palunya hanya masalah. Maka ketika engkau punya masalah, kepengen cepat-cepat keluar dari masalah, minta mujizat Tuhan keluar masalah, karaktermu itu masih hidup. Kamu bangkit lagi, ekonomimu, kamu bisa jaya lagi, sombongmu tambah jadi lagi, diremui lagi. Maka Yesus mengatakan, orang hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu pelita bagi kakimu, terang bagi jalan. Firman ini yang menuntun hidupmu. Firman ini yang mengajar kita. Firman ini yang menegur kesalahan kita. Firman ini yang memperbaiki kelakuan. Kok engkau tidak mau melakukan firman? Apa tidak salah? Ya. Makanya Petrus dibenturin sama Tuhan. Diizinkan dia nyangkal. Sakit tidak Petrus Yesus disangkal? Sakit juga loh saudara. Bayangkan saudara. Dia mati untuk Petrus, dia mati untuk kita, disangkal lagi. Ya. Tapi karena kasih agape Tuhan itu luar biasa. Ya. Sehingga Tuhan tidak dendam sama Petrus. Ya, dia mati memang untuk orang-orang yang berkhianat seperti itu. 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti kau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Ayo, nyata bahasamu loh. Pasti kamu salah seorang dari mereka. Yaitu Yesus. Apa jawabnya sekarang? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam, kukuruyuk. Baru dia sadar. Tadi dikuasai hawa nafsu, kebodohannya. Sampai lupa kalau gurunya sudah mengatakan 3 kali sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku. Ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia bertobat. Berubah saudara setelah itu. Ya. Jangan tobatmu tobat tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Ya, di dalam haleluya, di luar halilintar, halelupa. Ya. Saya senang sekali baca firman, banyak memberi perubahan dalam hidup saya. Ya. Kalau firman kau baca, kau ngerti. Cerita ini kan biasa. Kau ambil kewahyuannya. Ya, kau bodoh banget kalau dikuasai hawa nafsu ya. Kadang-kadang kita dikuasai hawa nafsu. Segera kita berubah. Amin. Ampuni saya Tuhan, tidak mau. Maka engkau selalu minta, ketika kau makan tubuh minum darah setiap hari di rumah kamu ambil. Kamu makan tubuh minum darah. Tuhan,
bentuk kehidupanmu dalam hidupku. Jangan aku dikuasai hawa nafsu kebodohan, hawa nafsu ketakutan. Orang itu kalau dikuasai hawa nafsu ketakutan, kerja aja nggak bisa maju. Kerja apa-apa selalu takut. Betul enggak? Hawa nafsu seks, gila seks. Ya, nanti dibenturin Tuhan, diizinkan Tuhan tidak pernah ngapa-ngapain. Setan yang akan menghajar kamu. Terserah Tuhan bilang gitu. Ya, bisa cucu diperkosa sama kakeknya itu karena apa? Karena hawa nafsu. Saya senang sekali belajar begini. Itu membangun rohmu, memberi pengertian, dan membuat kita berubah. Ketika dia menangis dengan sedihnya, ini awal kemenangan daripada Petrus. Ya. Ini Tuhan didik Petrus. Enggak seperti Saul, Raja Saul. Itu dari suku Benyamin yang paling kecil. Dianugerahkan kerajaan, dianugerahi jadi raja oleh Tuhan, bukan malah benar. Dia tidak pernah bertobat. Maka saya selalu katakan, kegagalan dan kesuksesan diawali dari diri sendiri. Coba kita lihat Saul, kita belajar dari Saul. 1 Samuel 13, ya. Saul ini mau perang sama orang Filistin. Orang Filistin itu jumlahnya banyak dan Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangannya, dia pasti menang. Cuma belum mengadakan korban bakaran untuk memperoleh belas kasihan Tuhan. Ya. Nah, Saul itu seorang raja yang punya wewenang, otoritas mempersembahkan korban bakaran adalah Samuel. Saudara, otoritas itu wewenang, kelihatannya enggak kelihatan, tapi membahayakan. Ya. Kalau engkau ngelawan otoritas, itu sama dengan ngelawan Tuhan. Otoritas ditaruh di gereja, itu dikasih otoritas sama Tuhan. Pendeta, suamimu, maka tidak pernah bilang, hei istri-istri, jadilah suami, jadilah kepala, enggak ada kan? Suami menjadi kepala atas istri. Makanya payungnya itu gini. Tapi istri yang berontak nanduk terus, ya, lihat payungnya suami digelitakin gini. Dia mayungi keluarga. Lihat, keluarga itu pasti banyak persoalan. Percaya enggak? Yang aneh-aneh tanpa kau sadari. Kok bisa ya? Karena istri ngelawan otoritas sama dengan ngelawan Tuhan. Otoritas Tuhan ditaruh di pemerintahan. Makanya orang-orang pemerintahan yang dia berbuat dosa, lihat anaknya jadi apa? Enggak jadi apa-apa, hancur. Ya. Nah, Saul ini ngelawan otoritasnya Tuhan. Ya, coba kita baca mulai ayat 8. 1 Samuel 13 mulai ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Terus, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ini bukan haknya dia. Meskipun rakyat terserah, biarin. Itu punyanya Samuel. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya tanggung jawab kok. Orang Filistin pasti kalah sama dia. Ayat 9. Baru saja ia habis 9 dulu. Ayat 10 ya kalau gitu, ayat 10 ya, sorry. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Udah ayat 13 langsung. 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Udah dapat anugerah jadi raja. Seharusnya Tuhan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Dihancurkan oleh dirinya sendiri. Ayat 14.
Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya, yang pertama, dia salah kan? Diberi kesempatan lagi sama Tuhan yang kedua, tetap tidak mau berubah. Ya. Tuhan tuh benci sama orang Amalek. Orang Amalek mau dibabat habis. Disuruhlah Saul, enggak dibabat. Rajanya dibiarin hidup, binatang yang bagus-bagus dipeliharanya. Untuk dipersembahkan Tuhan. Tuhan ngamuk. Ya, diberi kesempatan lagi masih enggak bisa lagi. 1 Samuel 15 sekarang. Mulai ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya, yang oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Terus, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusui lembu maupun domba, onta maupun keledai, semua suruh babat habis. Tuhan ngamuk. Coba ayat 8, terus lalui aja. Ya. Agak raja orang, ayat 8 ya. Agak orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Semua rakyatnya besar kecil masih dibunuh semua. Rajanya diberi hidup. Coba. Karena dia punya pikiran yang salah. Tidak pernah mau berubah. Tidak mau pernah belajar dari kesalahan. Orang kalau bodoh, maka Yesus mengatakan apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukan, ia seperti orang bodoh. Ya. Dia ini bodoh. Dia tidak mau belajar dari kesalahan. Seharusnya orang itu kan begini, saya selalu harus belajar dari kesalahan. Kesalahan tidak akan mematikan saya. Ketika saya mau belajar dari kesalahan, saya akan menjadi orang yang lebih luar biasa. Amin. Enggak. Loh, ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ya. Jadi hewan-hewan yang bagus-bagus itu dibeli, enggak ditumpas, maksudnya nanti mau diberikan Tuhan. Karena Tuhan mau nyuruhnya numpas, meskipun dikasih sebagus apapun, Tuhan tetap marah. Ngamuk Tuhan. Ya. Coba yang ayat, langsung aja ayat 24. Dia sudah ngerti salah. Kalau itu dibaca, dia banyak ngengkelnya sama Samuel, bela diri loh. Loh, aku kan sudah tumpas, kan cuma rajanya. Ini kan yang bagus-bagus untuk persembahan Tuhan. Itu ayatnya ada semua. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan, tetapi kepada orang yang taat kepada firman. Amin. Sekarang lihat, dia nggak bertobat loh, sudah. Nggak berubah. Dia bukan minta ampun sama Tuhan, minta ampunnya sama Samuel. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab itu telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Bantah lagi. Ya. Bukan menyesal, bukan dia itu sebagai raja, kesalahan rakyat ditanggung sama raja, enggak. Karena rakyat, kayak Indonesia sekarang, rakyat, gitu. Rakyat yang mana nggak tahu. Ayat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku
kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Dia minta ampun sama Samuel. Coba. Dia tidak mau berubah. Maka saya selalu katakan, kegagalan dan kesuksesan itu bukan ditentukan orang lain, bukan ditentukan siapapun juga. Yang menentukan adalah Anda sendiri. Amin. Kau mau berubah enggak? Enggak mau berubah, lihat aja jalan hidupmu. Ya, beda sama Daud. Sudah. Daud ketika dia ditegur Nabi Nathan, dia zina dengan Batsheba, bertobat dia, minta ampun sama Tuhan. Coba Mazmur 51. Orang yang berubah, lihat, Daud dipakai Tuhan sampai menurunkan Yesus. Dahsyat. Kalau kau ingin menjadi orang-orang yang berhasil, kita siap untuk berubah dan siap untuk dirubah. Amin. Mazmur 51 mulai ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, ya, ketika dia berzina dengan Batsheba, dia akan membunuh suaminya, namanya siapa? Uria, ya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bukan dia minta ampun sama Nabi Nathan. Terus Nathan kamu jangan pergi dong. Kalau Saul beda, dia minta ampun sama Samuel supaya Samuel itu jangan pergi. Ayat selanjutnya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kalau engkau ingin menjadi ranting yang hidup seperti Daud ini. Tuhan, bersalahanku, tahirkanlah aku, bentuk kehidupan dalam hidupku, supaya aku serupa segambar dengan dirimu. Amin. Maka engkau akan dibentuk Tuhan. Hidupmu akan diubah Tuhan. Karena engkau memberikan hatimu untuk siap diubah. Amin. Ayat 13, langsung 13 saja. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa kembali. Masa 13 itu? Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Berubah kalau seharusnya engkau begitu, saudara. Setiap kali kau makan tubuh minum darah Tuhan, ampuni saya dari karakter dosa yang kacau ini. Sombong, zina, cabul, dusta, bohong, pikiran yang salah. Ampuni saya. Bersihkanlah hatiku, pikiran dengan darahmu. Jangan kau ambil rohmu daripadaku. Karena rohmu lah kekuatan saya, Tuhan. Maka ketika kau makan tubuh, minum darah, Tuhan memberi buah kehidupan udahmu. Engkau akan dibentuk menjadi orang-orang Kristen yang dahsyat, yang diberkati, yang sakit disembuhkan, punya masalah diselesaikan Tuhan. Tepuk tangan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Dahsyat. Amin. Itu orang-orang yang mau berubah menjadi orang yang luar biasa. Setelah Petrus menyangkal gurunya, dia berubah, dia bertobat, tinggalkan dosanya. Maka ketika dia tahu kalau Yesus bangkit, dia segera setelah diberitahu sama Maria, ya, wah, ibu-ibu itu yang memberitahu lebih dulu, dia lari masuk kuburnya, cari gurunya. Dia menyesal, dia berubah. Yohanes 21. Kita lihat Petrus dibentuk karakternya sama Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias yang menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedus, dan 2 orang muridnya yang lain. Pemain musik mana pemain musik? Ayo, siap-siap. 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan.
Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, malam itu dia menangkap ikan. Tapi ketika sudah siang, Yesus datang kepada mereka. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, anak-anakku sudah makan, ada makanan? Tidak ada. Yesus perintahkan untuk menangkap ikan pada siang hari. Mendapat ikan berapa? 153. Ayat 15, langsung 15. Dipulihkan hubungan Yesus dengan Petrus. Petrus dipulihkan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, aku mengasihi engkau bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat selanjutnya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Yesus sampai tanya 3 kali? Karena Simon belum mengerti bahwa kasih yang mau Tuhan minta bukan kasihnya dia. Kasih itu ada 4. Kasih eros, kasih daging. Kasih filio, itu kasih antar teman. Saya bisa mengasihi teman saya, sebatas. Storge, kasih storge itu kasih keluarga. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Tuhan tidak mau 3 kasih ini. Tuhan mau Petrus mengasihi kasih agape dari Tuhan. Kasih agape itu meskipun kamu jengkelin setengah mati air, aku tetap mengasihimu. Meskipun orang itu aku tetap mengasihimu. Dan aku mau mati untukmu. Ini yang dia mau. Ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, 17 dulu, 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Sedih hatinya. Dia merasa enggak dipercaya sama Tuhan. Bukan Tuhan enggak percaya, Petrus yang enggak ngerti maunya Tuhan. Kadang-kadang kita enggak ngerti maunya Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Lihat, di sini ada pemulihan hati Petrus. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus diubah. Petrus yang kasar, arogan, sombong, liar. Hatinya domba menjadi lembut. Dia menjadi soko guru. Ketika saudara baca di Kisah Para Rasul. Begitu dia dapat baptisan Roh Kudus. Berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Amin. Apapun keadaanmu, engkau jangan melihat Tuhan. Pak, aku ini jelek. Aku karakterku jelek. Aku orang berdosa. Engkau orang berdosa apapun. Kalau kau serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup. Karena dia pencunang. Yang penting kamu mau berubah. Engkau jelek karena engkau dikuasai hawa nafsumu. Tuhan pembebas hawa nafsumu. Dia datang untuk membebaskan hawa nafsumu. Supaya engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang yang tidak pernah mengira, kok bisa. Engkau akan mengejutkan dunia, mengejutkan keluargamu. Petrus mengejutkan dunia. Bayangannya aja orang sakit sembuh. Tidak ada orang yang tidak berguna. Tuhan mau menjamah setiap pribadi.